Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Arista Story. Tempatnya kisah-kisah yang penuh drama dan pelajaran hidup yang bikin kita mikir. Sebelum kita mulai, yuk tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan syafaat di hari akhir nanti. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru yang akan selalu hadir setiap hari. Nah, kali ini aku mau cerita tentang sebuah kisah nyata yang bikin hati panas, tapi juga jadi pelajaran buat kita semua. Cerita tentang seorang ibu yang rela berkorban segalanya, tapi malah dibuang begitu saja oleh anaknya sendiri. Kamu pasti penasaran, gimana akhirnya? Sabar dulu ya. Jangan lupa simak sampai habis. Jadi begini, di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang ibu bernama Bu Rini. Seorang janda yang menghidupi keluarganya dengan kerja keras sebagai penjual sayur di pasar tradisional. Setiap hari, Bu Rini bangun pagi-pagi sekali, berjuang supaya anak kenania bisa sekolah dan hidup lebih baik. Tapi siapa sangka, perjuangan itu nggak dihargai oleh anak sulungnya Raffi. Raffi, anak Bu Rini, mulai berubah setelah lulus SMA. Ia terpengaruh lingkungan yang kurang baik, sering bergaul dengan teman-teman yang justru membuatnya jauh dari nilai-nilai keluarga. Ia mulai kasar dan gak lagi peduli dengan ibunya yang sudah tua dan lemah. Bahkan ketika Bu Rini jatuh sakit, Raffi tak pernah sekalipun menjenguk. Hingga suatu hari, Raffi mengambil keputusan yang kejam. Dengan bantuan saudara dan tetangga, ia memasukkan Bu Rini ke panti jompo yang terletak jauh dari kota. Tanpa ada kabar, tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Bu Rini yang dulu selalu ada untuknya, kini ditinggal begitu saja. Kalau kamu jadi Bu Rini, apa yang akan kamu rasakan? Tentu kecewa, sedih, bahkan mungkin merasa diabaikan dan tidak berharga. Dan yang paling menyakitkan, Raffi bahkan tidak menelepon untuk menanyakan kabar ibunya selama 3 hari di panti jompo itu. Namun, di balik keputusan kasar itu, ada sebuah balasan yang datang tanpa diduga-duga. 3 hari setelah Bu Rini dibuang, hidup Raffi mulai berubah drastis. Semua hal yang selama ini ia banggakan dan kejar, satu persatu hilang tanpa jejak. Bisnis yang ia bangun ambruk, teman-temannya mulai menjauh. Bahkan masalah hukum mulai menghantui. Teman-teman, ini bukan cuma soal karma biasa. Ini tentang konsekuensi dari sikap kita terhadap orang tua, terutama ibu yang sudah membesarkan kita dengan penuh cinta dan pengorbanan. Kalau kamu pernah melihat kasus kayak gini, pasti tahu betapa menyakitkan dan kompleksnya. Di satu sisi, rasa sakit dari pengkhianatan anak durhaka. Di sisi lain, ada pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya salah dari sisi Raffi? Tunggu dulu, kisahnya belum selesai. Masih ada hal yang lebih mengejutkan yang akan kita kupas di bagian selanjutnya. Assalamualaikum kembali, teman-teman Arista Story. Kalau kamu baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan sholawat di kolom komentar. Ya, kisah kita tadi tentang Bu Rini dan anaknya Raffi masih jauh dari selesai. Ini bagian yang bikin kepala kita mau meledak karena penuh kejutan dan emosi. Setelah 3 hari di panti jompo, hidup Raffi mulai hancur. Bisnis dagangannya yang dulu sempat maju mendadak bangkrut. Barang dagangannya gak laku, bahkan beberapa pelanggan utama tiba-tiba hilang. Raffi bingung, karena ia sudah berusaha keras, tapi apa yang ia lakukan justru berbalik jadi bumerang. Sementara itu, Bu Rini yang ada di panti jompo tetap menjalani hari-harinya dengan sabar. Meski sering rindu anaknya, ia tak pernah menyimpan dendam. Doanya setiap malam adalah agar Raffi diberi hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Walaupun ia merasa dikhianati, Bu Rini memilih ikhlas dan tawakal. Disinilah muncul sosok misterius yang tidak pernah diduga. Raffi, seorang tetangga lama Bu Rini, Pak Joko, yang selama ini diam-diam memperhatikan keluarga mereka. Pak Joko adalah sosok yang kuat dan berwibawa di lingkungan sekitar. Ia tahu betul lika-liku kehidupan Raffi dan Bu Rini. Pak Joko mulai mendekati Raffi dengan pezen-pezen keras, tapi penuh hikmah. Nak, apa kau sadar semua yang kau miliki bisa hilang kalau kau hancurkan yang paling berharga dalam hidupmu, kata Pak Joko. Suatu sore saat Raffi kebetulan bertemu dengannya di pasar. Raffi yang sedang terpuruk, akhirnya
mulai membuka mata. Dia sadar bahwa sikapnya terhadap ibunya yang sudah tua dan berjuang selama ini sangat salah. Tapi rasa gengsi dan ego yang selama ini membara membuatnya sulit meminta maaf. Ia masih terjebak di dalam perang batin yang berkecamuk. Konflik batin Raffi menjadi klimaks emosional. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki kesalahannya. Di sisi lain, rasa malu menahan langkahnya. Apakah Raffi akan mengambil langkah besar untuk menebus kesalahannya, atau ia akan terus tenggelam dalam jurang kehancuran? Teman-teman, ini bukan cuma cerita biasa. Ini cermin bagi kita semua tentang pentingnya menghargai orang tua, khususnya ibu yang sudah mengorbankan segalanya. Kalau kamu punya cerita serupa, tulis di kolom komentar ya. Kita saling belajar dan berbagi. Ada kejutan yang bakal bikin kamu terkejut sekaligus terharu. Jangan lupa like dan share video ini biar makin banyak yang dapat pelajaran dari cerita nyata ini. 3 hari setelah ibunya dimasukkan ke panti jompo, hidup Raffi mulai berantakan. Entah kenapa, semuanya terasa seperti dihantui. Malam pertama, Raffi tidur di kamar apartemennya yang mewah. Tapi sekitar jam 2 pagi, dia terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Awalnya, ia pikir itu tetangga atau suara dari luar. Tapi suara itu terus berulang. Makin lama makin keras. Tok, 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 tok. Dengan perasaan campur aduk, Raffi memberanikan diri membuka pintu. Namun, tak ada siapapun di luar. Koridor kosong. Tapi saat dia kembali ke kamar, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Notifikasi aneh muncul. Ibu tidak sendirian di sana. Raffi terdiam. Bulu kuduknya merinding. Siapa yang mengirim pesan itu? Nomor tak dikenal. Ia coba menelepon balik, tapi tak bisa tersambung. Keesokan paginya, bisnis Raffi mengalami musibah besar. Kantor yang baru saja direnovasi mengalami korsleting listrik. Hampir seluruh perangkat elektronik rusak. Kerugian puluhan juta rupiah dalam semalam. Raffi stres berat. Tapi belum cukup sampai di situ. Sore harinya, salah satu klien terbesar Raffi membatalkan kontrak kerjasama. Alasannya, mereka menerima laporan bahwa Raffi memperlakukan keluarganya dengan tidak hormat. Siapa yang menyebarkan isu itu? Raffi makin bingung. Di tengah kekacauan itu, ia mencoba menenangkan diri. Pergi ke sebuah kafe yang biasa ia kunjungi. Di sana, ia bertemu seorang wanita tua yang tak dikenalnya. Wanita itu menatapnya lama. Kemudian berkata pelan, "Nak, jangan kau kira perbuatan pada orang tua takkan berbalik padamu. 3 hari cukup untuk menurunkan berkah seumur hidup." Raffi terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Siapa wanita ini? Bagaimana dia tahu? Sebelum Raffi sempat bertanya, wanita itu sudah menghilang di keramaian. Malam ketiga, perasaan gelisah makin kuat. Lagi-lagi suara ketukan terdengar di pintunya. Tapi kini disertai suara tangisan lirih. Suara perempuan tua, mirip suara ibunya. Raffi panik. Ia coba menghubungi adik sepupunya, yang kemudian berkata, "Bang, tadi aku ke panti. Bu, sudah nggak ada di sana. Dia pulang. Katanya rindu anaknya." Yudi gemetar. Pulang? Pulang kemana? Dia sendirian di apartemen. Saat itulah ketukan di pintu makin keras. Tok, tok, tok. Dan tiba-tiba listrik padam. Suasana gelap total. Di tengah kegelapan, suara perempuan tua terdengar jelas. "Nak, ibu kedinginan di luar. Bukakan pintunya." Tapi saat Raffi akhirnya memberanikan diri membuka pintu, apa yang dia temukan benar-benar di luar logika. Dan apa yang terjadi malam itu membuat seluruh hidup Raffi berubah selamanya. Dan di hari ketiga, hujan deras mengguyur kota sejak pagi. Awan gelap seolah ikut meratapi nasib Ibu Rini yang kini terasing di sudut panti jompo itu. Di tempat lain, Raffi tampak gelisah. Tatapannya kosong, tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara dingin. Sejak kejadian 2 malam lalu, ia merasa seolah ada sosok yang terus mengawasinya. Suara pintu berderit, langkah kaki samar, dan bisikan halus kerap terdengar di apartemennya. Namun pagi itu, malapetaka sesungguhnya baru saja dimulai. Telepon berdering keras, memecah keheningan. Dengan ragu,
Bima mengangkat. Suara seorang pria terdengar di seberang. Pak Raffi, ini dari bank. Maaf, kami harus memberitahukan bahwa seluruh saldo rekening Anda telah dibekukan akibat laporan penipuan dan manipulasi dokumen. Mohon segera datang untuk klarifikasi. Raffi terkejut. Ia langsung membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Nol. Tidak tersisa sepeser pun. Panik. Ia bergegas ke kantor. Namun di sana, kabar lebih buruk menantinya. Atasan memanggilnya ke ruang rapat darurat. Raffi, ada laporan serius tentang pemalsuan dokumen kredit klien. Semua bukti mengarah padamu. Mulai hari ini, kami nonaktifkan sementara untuk proses investigasi. Tubuh Raffi lemas, hancur, reputasi, jabatan, dan kekayaannya lenyap dalam sekejap. Belum sempat ia pulih dari syok, ponselnya kembali berdering. Kali ini dari kontraktor pembangunan rumah yang ia pesan untuk proyek properti. Pak, maaf, karena pelanggaran kontrak, semua proyek dihentikan. Anda juga akan dituntut penalti miliaran rupiah, seolah dunia runtuh di hadapannya. Dan yang lebih menyeramkan, setiap malam, sosok perempuan tua berambut panjang kini sering tampak di cermin apartemennya. Wajahnya pucat, matanya menatap tajam penuh amarah. Ingat, dosa pada ibu tak akan lepas, meski kau lari sejauh apapun, nak. Begitu bisikan yang terdengar tiap malam membuat Raffi makin ketakutan. Hingga akhirnya, di hari ketiga itu, Raffi menyerah. Ia terduduk di sudut apartemennya, menangis sesenggukan. Saat itulah ia memutuskan untuk datang ke panti jompo. Ia ingin memohon maaf, namun takdir berkata lain. Sesampainya di sana, para perawat berkata bahwa Ibu Rini sudah berpulang pagi tadi. Dalam tidurnya, dengan linangan air mata dan memanggil-manggil nama anaknya yang tak kunjung datang, Raffi terjatuh lemas. Dunia seakan gelap baginya. Kini ia benar-benar kehilangan segalanya. Harta, jabatan, dan yang terpenting, cinta seorang ibu yang tak pernah bisa tergantikan. Teman-teman, terkadang kesibukan dan keserakahan membuat kita lupa pada orang yang paling berjasa dalam hidup ini, orang tua. Jangan sampai penyesalan datang di saat segalanya sudah terlambat. Kalau kalian setuju, tuliskan di kolom komentar. Aku sayang ibu. Dan bagi yang masih memiliki ibu, jangan tunda lagi untuk menghubungi atau menjenguk mereka hari ini. Sebelum video ini berakhir, yuk teman-teman, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur atas masih diberikannya kesempatan hidup dan memperbaiki diri. Klik juga tombol like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah setiap harinya di channel Arista Story ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.